Hot news juga lagi viral juga terkait Agus Salim versus Novi Pratiwi. Menurut abang sendiri gimana sih melihatnya, sepengetahuan abang sendiri? Oke, jadi mengenai perkara yang ramai juga di media nih ya, mengenai saudara Agus dan juga saudari Novi, ini kan harus kita tempatkan Mas, ini dengan tepat. Apakah ini perkara hukum ya, ataukah ini perkara etik ya, perkara norma masyarakat yang ada di kita. Pertama, ya perlu kita pelajarin ataupun pertama yang harus kita pahami Mas, ini kan adalah bentuk keterlibatan masyarakat ya dalam membantu sesama kita ya. Dengan adanya era digital ini memudahkan semua akses Mas, bagi orang yang mungkin terzalimi, bagi orang yang mungkin sedang ada kesulitan. Dengan adanya era digital ini mudah sekali akses ini bisa kita dapatkan ya. Masyarakat sebagian yang lain dapat pula membantu ya masyarakat kita yang lain dimanapun berada di Indonesia ini. Nah, adanya kasus saudari Novi ini dan juga saudara Agus ini adalah kesulitan saudara Agus yang dapat diterjemahkan oleh saudari Novi ya, yang akhirnya saudari Novi ini dengan inisiatifnya, dengan sarana yang ada ya, dia turut membantu ya untuk mengambil donasi dari masyarakat yang peduli gitu loh. Tapi kan tidak menjual, mohon maaf ya, tidak menjual kesulitan, kesusahan orang ya. Maka saya melihat saudari Novi ini baik gitu loh. Dia punya rasa guyup, tolong menolong sesama kita sama masyarakat. Ini kan baik Mas. Masyarakat kita ini masyarakat yang guyup loh. Masyarakat kita ini budaya dari zaman dulu sampai kapanpun kita masyarakat yang saling tolong menolong ya, tepak selira, tenggang rasa, gotong royong. Ini diwujudkan dengan era digital sekarang. Tetapi kenapa ini kok kita membantu mengumpulkan, mengelola donasi yang akhirnya diberikan kepada saudara Agus? Harapannya ya, donatur ini kan tidak ingin disebutkan ya, dia ikhlas saja tulus berapapun memberi kepada sesama warga masyarakat kita gitu ya. Ya, tetapi ternyata kabar berita yang terjadi saudara Agus misalkan tidak mengelola ya donasi dari para donatur ini untuk menyembuhkan sakitnya misalkan seperti itu. Tapi ada kabar ya yang kita dengar di berita ya seperti itu, bahwasanya saudara Agus malah menggunakan misalkan bukan untuk yang sepatutnya ya dilakukan oleh oleh saudara Agus atas bantuan donasi dari para donatur ini gitu loh. Bang, melihat ini kata Novi baru pertama dia menolong orang tapi dia dipolisikan, dilaporkan ke polisi. Sedangkan niat dia baik untuk membantu menyembuhkan mata dari Agus Salim tersebut. Dan tadi pas ditanya Novi akan lapor balik atau tidak, dia bilang tidak. Saya ingin fokus perawatan mata itu terus berjalan dan kasus dia nggak apa-apa terus berjalan juga. Ini gimana Bang, saking baiknya seorang Novi untuk membantu sesama? Ya itulah saya bilang tadi, apakah ini perkara hukum atau perkara etik ya? Perkara etik itu perkara etik atau juga istilahnya norma, bisa juga adab, bisa juga akhlak. Ini kembali kepada perorangan. Sekarang logika kita bermain Mas. Orang ada susah, si A ini susah, lalu si B mau bantu. Ini yang si A-nya tahu diri juga ya, si B ini udah bantu, dia nggak mengharapkan sesuatu imbalan. Saudari Novi ini kan tidak mengharapkan imbalan, dia mempunyai akses ya, karena era digital tadi memudahkan dia bisa mempublish kepada masyarakat. Tolong bantu si A ini ya, karena ada kesulitan, dibantulah. Maka menurut logika sehat kita nih, orang yang dibantu ini tahu diri, yang dibantu ini betul-betul amanat jujur. Kalau memang dia sudah menerima sesuatu, dia gunakan untuk kesembuhan ya. Sampai konferensi persnya saudari Novi ini menyatakan dia tidak mau mungkin menggugat balik atau secara pidananya dia melakukan laporan balik. Bisa saja loh Mas ya, saudari Novi ini ketika memang fakta yang ditemukan adalah benar, sahih ya, semua kan punya versi masing-masing, yang akhirnya dia bisa melakukan laporan pidana balik. Apa? Dia merasa dipitnah ya, fitnah tuduhan palsu ini 310 311 KUHP junto Undang-Undang ITE.
dia bisa melakukan saudari Novi kalau memang itu tidak benar gitu loh. Dan itulah pasal yang dialamatkan ke Novi sendiri karena terkait pencemaran nama baik Agus Ali. Ini ada kira-kira ada bisikan-bisikan dari pihak ketiga gak sih Bang, dari pengacara atau dari istri atau dari keluarga, gimana nih Bang? Ya, jadi begini, perkara hukum itu kalau kita dudukan sebagai perkara hukum yang memang menjadi ilmu pengetahuan hukum, tentunya ini kan akan ditempatkannya berdasarkan fakta-fakta, Mas. Tapi kalau perkara hukum ini dijadikan politik hukum, ya tentunya ini nggak akan bisa kita raih dengan mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, ya. Tapi menjadi polemik gitu loh, menjadi publikasi, menjadi berita gitu loh, berita yang saya pikir ini nggak baik loh, ya. Karena apa? Ini satu sisi kita menolong orang, ya. Tapi orang ini dengan konteks yang lain, apakah ada intervensi orang luar, ya, ataukah memang ada pengaruh dari orang luar, atau mohon maaf Mas, atau dari dirinya sendiri, ya, yang mungkin tidak bisa menempatkan diri dengan sebaik-baiknya atas pertolongan orang kepada dirinya, yang akhirnya dia melakukan sesuatu yang saya pikir ini tidak etis gitu loh, ya. Seharusnya dia fokus dengan kesehatannya, adanya donasi tadi kan memudahkan dia untuk melakukan perawatan medis di rumah sakit yang bagus dengan donasi yang diterima yang luar biasa cukup besar gitu loh. Harapan saya lagi Mas, perkara ini bisa diselesaikan dengan musyawarah. Dan harapan saya juga melihat perkara ini seutuhnya menjadi peristiwa peristiwa hukum dan atau bukan peristiwa hukum, agar pelaporan saudara Agus ini bisa dianalisis ulang oleh Polri gitu loh. Ya, kalau memang ini bukan peristiwa hukum, mohon untuk tidak dilanjutkan gitu loh. Ini bisa semua dengan cara musyawarah, ya, dengan para pihak. Apalagi saudari Novi sudah menyampaikan dia tidak akan melakukan pelaporan pidana, ya, balik. Tandanya apa? Kelogoan, keikhlasan, ketulusan saudari Novi ini sudah dia buktikan, ya. Untuk apa dia lakukan itu? Karena apa? Karena Novi dan juga para donatur yang dia miliki itu melakukan hal itu dengan tulus ikhlas gitu loh, untuk kesembuhan saudara Agus.